Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwas sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan murajaah Ad-Darsu Al-Khamis bersama kitab Al-Arabiyah Muyassarah. Di Ad-Dars kali ini kita akan mengenal atau belajar terkait Al-Qamariyah wa Al-Asyamsiyah. Sebelumnya kita lihat di halaman 39 ini kita disuguhkan dengan beberapa isim yang sudah pernah kita pelajari di dars-dars sebelumnya ya, di darsul awal, sani dan seterusnya. Banyak sekali isim-isim yang semua alhamdulillah sudah kita kenal ya. Di antaranya kita lihat di sini bersama-sama ada kata baitun, qalamun, miknasatun dan seterusnya sampai bawah. Dan di kolom sampingnya untuk bagian asyamsiyahnya ada kata saburah, najmun, darajah, talib dan surun. Nah, kalau kita perhatikan di kolom ini ikhwah, kita membagi isim-isim yang ada di sini menjadi dua bagian ya. Pertama, isim atau kata tersebut diawali dengan huruf al-qamariyah. Dan yang kedua, kata atau isim tersebut diawali dengan huruf syamsiyah. Apa itu syamsiyah? Apa itu qamariyah? Nah, ini pelajaran yang akan kita bahas di sini. Perlu kita ketahui ikhwah, pada asalnya dalam bahasa Arab huruf hijaiyah dibagi menjadi dua bagian ya, atau diistilahkan dengan dua kategori. Yang pertama ada huruf qamariyah, yang kedua namanya huruf syamsiyah ya. Kalau dari segi penamaannya mungkin sebagian ikhwas sudah tahu syamsiyah apa ya. Qamariyah artinya bulan, sedangkan syamsiyah artinya matahari begitu. Nanti kita akan jelaskan apa sih maksud dari penamaan ini. Di sini kita akan jelaskan dulu ya, ketika isim-isim atau kata ini diawali dengan alif lam, maka ada perbedaan cara membaca isim tersebut ya. Contoh ya, kita lihat di kolom yang pertama ya, untuk huruf qamariyah ya, diantaranya ada ta, sa, ini ada di halaman 40 di bawahnya, antum bisa lihat huruf-huruf syamsiyah ya. Ketika diawali dengan alif lam ya, maka cara bacanya dibaca dengan izhar atau jelas ya. Contoh, kita masukkan kata baitun tadi menjadi kita masukkan kata baitun alif lam, maka cara bacanya adalah dengan izhar, jelas. Baitun menjadi al baitu ya. Qalamun ya, qa adalah huruf qamariyah, sehingga cara bacanya adalah dengan jelas ya, izhar, al qalamu. Begitu juga mim ya, dan jim dan seterusnya ya, ketika diawali atau diimbuhkan, ditambahkan huruf alif lam pada awalannya, maka dibaca dengan jelas ya. Al qalamu, al miknasatu, al mudarrisu, mim atau huruf awalannya itu dibaca dengan jelas. Kita lihat perbandingannya ya, ketika huruf atau isim tersebut ya, kata tersebut diawali dengan huruf syamsiyah, yang mana huruf syamsiyah itu sendiri dapat kita lihat di sini ya pembagiannya. Ada alif, ba, jim, ha dan seterusnya. Tidak usah dihafalkan, nggak masalah ya. Yang penting kita tahu nanti cara bacanya seperti apa, itu yang perlu kita kenalkan terlebih dahulu. Ada sin di sini ikhwah, contohnya ya, ketika huruf sin tersebut diawali atau ditambahkan alif lam, maka cara bacanya adalah dengan melebur ya. Kita baca dengan melebur. Saburatun, maka ketika ada alif lam menjadi as-saburah ya, kurang jelas, tidak ada izhar di situ ya. As-saburatu ya. Najmun menjadi an-najmu ya. Darajah menjadi ad-darajatu dan begitu seterusnya. Itu cara membaca isim atau kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan masing-masing dari kategori huruf tadi ya, huruf syamsiyah maupun yang qamariyah. Semoga bisa difahami dari apa yang kita jelaskan di Darsu Al-Khamis ini, Al-Qamariyah dan Al-Asyamsiyah. Selanjutnya ya, di keterangan bawah bisa kita baca ya, ini adalah maklumat tambahan di Ad-Darsu Al-Khamis. Kita lihat di sini keterangannya adalah kata-kata yang tidak terdapat alif lam di depannya, maka harokat dari huruf yang terakhir ditanwin ya. Contoh baitun, qalamun, miknasatun dan seterusnya. Nah, lihat di sini semua kata-kata ini non alif lam, alias tidak ada alif lamnya ya. Maka huruf akhir dari kata tersebut kita tanwinkan. Nah, ini adalah kaidah dalam bahasa Arab yang patut kita
patuhi ya, patut kita samakan dengan kaidah yang telah dibuat oleh para ahli ilmu bahasa. Tidak boleh kita salah baca. Jadi setiap kata, setiap isim yang tidak ada alif lamnya harus kita tanwinkan. Ya, entah itu nanti tanwinnya di dhammatain atau fathatain dan seterusnya. Yang penting dia harus ditanwinkan cara bacanya. Nah, untuk keterangan selanjutnya kita baca di sini. Adapun kata-kata yang di depannya terdapat alif lam, ini kebalikannya ya. Kalau ada alif lamnya di awal kata tersebut, maka harokat huruf akhir tidak ditanwinkan ya, alias tidak dhammatain ya. Kebalikannya tadi kita lihat cara baca dari bait ketika ada alif lamnya, al baitu, al qalamu, al miknasatu dan seterusnya. Nah, ini perbedaan tanda baca dari sisi yang lain ya, selain dari Qamariyah sama Syamsiyah tadi, ketika adanya alif lam atau tidaknya. Nah, dan untuk mempermudah kita mengenal istilah ini ya, kata yang ada alif lam atau yang tidak ada alif lamnya, kita beri nama atau kita kasih istilah ya. Untuk kata yang tidak ada alif lamnya, maka dapat kita namakan dengan atau kita istilahkan dengan isim yang nakirah ya, isim nakirah. Oke. Lalu untuk kata yang ada alif lamnya ya, kita namakan atau kita istilahkan dengan isim ma'rifah. Taib. Nakirah, ma'rifah. Nakirah tidak ada alif lam, ma'rifah ada alif lamnya. Lalu apa perbedaan dari isim nakirah sama isim ma'rifah ini ikhwah? Apa perbedaan dari kata yang tidak ada alif lamnya dan kata yang ada alif lamnya? Tentu ada perbedaannya ya. Ada perbedaan dari penggunaannya ya, dari segi penggunaannya. Maka penggunaannya adalah dari segi kejelasan kata tersebut ya. Kalau untuk isim atau kata yang tidak ada alif lamnya, maka penggunaannya masih umum ya, masih belum jelas kedudukan dari kata tersebut. Contoh kita ambil sampel tadi apa? Baitun. Maka makna dari baitun adalah rumah ya. Nah, rumah ini masih umum. Kita tidak tahu rumah yang mana, rumah siapa ya, masih umum. Rumah yang mana aja bisa. Namun ketika kita katakan ya dengan alif lam ya, kita tambahi alif lam menjadi ma'rifah tadi ya istilahnya, al-baitu, maka maknanya adalah rumah yang itu ya. Jadi rumahnya sudah jelas, sudah ada kejelasan dari makna kata tersebut ya. Ma'rifah dan nakirah ini penting sekali untuk kita bedakan ikhwah, penggunaan isim yang ma'rifah dan isim yang nakirah, sehingga kita ketika kita berdialog ya, mengucapkan menggunakan kosakata dalam bahasa Arab itu tepat ya, konteksnya begitu. Nah, mungkin itu pelajaran kita di Ad-Darsu Al-Khamis, ringkasannya terkait huruf-huruf Syamsiyah dan huruf-huruf Qamariyah. Nanti bisa dilihat di halaman 40 apa aja huruf-huruf yang Syamsiyah yang kita baca jelas tadi ya, izhar, dan apa aja huruf Qamariyah yang kita baca melebur tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.